warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Membantu sahabat-sahabat Ansor Kabupaten Malang yang saya banggakan, terkhusus sahabat pimpinan MDS Rijalul Ansor PCG Ansor Kabupaten Malang yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini Allah masih memberikan berbagai macam anugerah kepada kita. Salah satunya adalah anugerah hidup di saat banyak dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita ini oleh Allah sudah tidak diberi hidup, padahal ibadah mereka juga luar biasa. Kita dengan ibadah yang ala kadarnya, ibadah yang pas-pasan, tapi Allah masih memberikan kepada kita hidup, padahal kita tidak minta yang serius, kita tidak diimbangi dengan ibadah yang serius, tapi dengan mudahnya Allah masih memberikan anugerah hidup. Ini benar-benar adalah sebuah kenikmatan yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Kemudian tidak berhenti di situ, Allah masih memberikan kesehatan sahabat-sahabat sekalian, yang dengan kesehatan tersebut alhamdulillah kita semua ini bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, pengurus MDS RA yang saya banggakan, alhamdulillah kita oleh Allah masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang dikatakan adalah Ramadan Syahrul. Bukan, ini mungkin karena ketepatan saja Syahrullah. Syahrullah ini ketua MDS RA, luar biasa ini namanya. Ramadan Syahrullah. Jadi Ramadan itu adalah bulan Allah. Nah, kemudian keutamaannya, wafadluhu ala sa'ir syuhur kafadlillahi. Jadi keutamaan bulan Ramadan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain ini hadis diumpamakan, ini adalah perbandingannya adalah keutamaan Allah dengan makhluknya. Artinya bulan puasa ini adalah bulan yang luar biasa. Sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, berbicara tentang bulan Ramadan, tentu ini tidak akan lepas dengan salah satu rukun Islam, yakni puasa. Jadi jelas bahwa di dalam bulan Ramadan ini Allah mewajibkan puasa. Lalu apa tujuan Allah ini mewajibkan puasa? Jelas bagaimana dalam Al-Baqarah. Jadi Allah mewajibkan kita ini untuk berpuasa. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuannya adalah agar ini hamba, agar manusia, agar kita semua ini sahabat-sahabat sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat sekalian, tentunya kita paham bahwa Allah menciptakan makhluk. Ini makhluk hidup, ini bermacam-macam. Ada Allah menciptakan makhluknya ini dibekali atau diberi akal dan tidak diberi nafsu, yakni malaikat. Oleh karena itu, sahabat sekalian, malaikat pasti akan selalu taat. Karena apa? Dalam diri malaikat ini hanya terdiri akal dan tidak ada nafsu. Kemudian Allah menciptakan makhluk ini hanya dibekali nafsu atau diberi nafsu, akan tetapi tidak diberi akal, yaitu hewan.
Sahabat sekalian, hewan oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan ini hanya dengan nafsu. Oleh karena itu, hewan tidak ada kewajiban baginya untuk menjalankan syariat. Sehingga ketika hewan karena hanya memiliki nafsu, ketika dia melakukan hal-hal sampai membunuh satu sama lain atau bahkan membunuh manusia karena ada harimau kemudian ada manusia diterkam. Nah, hewan ini atau harimau tadi tidak mendapatkan hukuman syariat karena mereka hanya punya nafsu. Kemudian sahabat sekalian, ada makhluk Allah yang diciptakan diberikan keduanya, diberikan akal dan juga diberikan nafsu, yaitu adalah manusia. Oleh karenanya, sahabat sekalian yang saya banggakan, maka dikatakan ketika nafsu pada diri seseorang ini mampu mengalahkan, mampu mengalahkan akalnya, maka orang tersebut akan lebih hina daripada hewan atau binatang. Tapi sebaliknya, ketika akal mampu mengalahkan nafsunya, maka orang tersebut akan mulia, lebih mulia daripada malaikat. Inilah sahabat sekalian yang kemudian menjadi harapan kita bersama. Sahabat sekalian yang saya banggakan, Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia termasuk kita semua ini tentu tahu kekurangan dan kelemahan makhluknya. Tentu paham, tentu tahu kekurangan kelemahan manusia. Oleh karena itu, dengan kelemahan-kelemahan itu maka sangat riskan, rentan. Kemudian manusia ini terjerumus dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ini terjerumus dalam jurang kemaksiatan yang kemudian menjadi dosa yang terus menumpuk dan menumpuk. Oleh karenanya sahabat sekalian, adanya bulan Ramadan, kemudian di dalamnya ada kewajiban untuk melaksanakan puasa, maka ini adalah suatu kemurahan, suatu anugerah, fadl yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Ketika kita sudah banyak melaksanakan dosa, maka Allah memberikan fasilitas bulan Ramadan dengan segala keutamaannya yang di dalamnya ini ada puasa. Walhasil sahabat sekalian, maka Ramadan yang di dalamnya ini ada puasa, ini adalah alat yang diberikan oleh Allah. Ini alat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Ini agar secara efektif, secara kilat ini mampu membersihkan dosa-dosa, mampu membersihkan kotoran-kotoran hati yang sudah banyak ini melakukan maksiat. Seperti itu sahabat sekalian. Nah, namanya alat sama seperti kita punya sepeda motor, kita punya mobil. Ini alat. Muhammad, saya mau bepergian ke Surabaya. Tujuan saya Surabaya. Maka saya punya mobil. Mobil. Bagaimana kemudian mobil ini bisa berfungsi dengan baik, bisa mengantarkan saya ke Surabaya? Tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Namanya alat, bisa jadi alat itu berfungsi dengan baik, bisa jadi dia kurang berfungsi, bahkan tidak berfungsi sama sekali. Kalau mobil kita harus perhatikan bagaimana olinya, bagaimana bannya, bagaimana bahan bakarnya, dan seterusnya. Kalau itu semua kita perhatikan, maka insyaallah mobil itu akan berfungsi dengan baik dan kemudian akan bisa mengantarkan kita mungkin ke Surabaya, mungkin ke Malang, ke Jakarta dan seterusnya. Sama halnya dengan puasa, sahabat sekalian. Puasa ini berpotensi untuk kemudian bisa melebur dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita. Kalau alat berupa puasa ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini
berfungsi dengan baik. Nah, apakah ada kemudian puasa ini yang tidak berfungsi hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban? Nah, ini ternyata ada. Kalau Kanjeng Nabi Dawud, di kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal aqsu. Jadi banyak sekali, bahkan bisa dikatakan ini mayoritas ini orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, ini menandakan bahwa puasa yang kita ibaratkan sebagai alat tadi ini tidak berfungsi dengan baik. Lah, bagaimana kalau kemudian agar puasa ini bisa berfungsi dengan baik? Pak, ini saya nukil. Nah, di sini dikatakan, jadi puasa ini ada 3 tingkatan. Jadi yuqalu as-shaumu thalathu darajat. Shaumul awam wa shaumul khawas wa shaumul khawas. Derajat yang pertama ini adalah derajatnya puasanya orang umum. Jadi puasa seperti apa derajatnya? Puasanya orang umum itu yaitu adalah kaful batni wal farji an qadar syah. Ini hanya menahan perut atau mulut dan perut dan kemaluan, ini menjaga dari memenuhi syahwat. Hanya itu saja. Artinya hanya menahan lapar dan dahaga kemudian tidak berhubungan suami istri. Hanya itu saja. Kemudian yang kedua, ini adalah amma shaumul khawasi fa huwa shaumul sholihin. Adapun puasa yang derajat yang kedua adalah puasanya orang khusus. Ini adalah puasanya orang-orang soleh. Seperti apa puasanya orang soleh? Yaitu wa huwa kaful juluhi anil athami fala yatimmu dzalika illa bimudawamati khamsati asya. Yaitu di samping menahan lapar dan tidak berhubungan dengan suami istri, nah ini mereka juga menjaga seluruh anggota badannya, seluruh organ tubuhnya, ini dari perbuatan dosa. Nah, hal ini akan sempurna kalau bisa memenuhi 5 hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah memejamkan mata dari segala sesuatu, dari memandang sesuatu yang tercela menurut syariat. Jadi menjaga pandangan. Ini hati-hati sahabat-sahabat Ansor ketika berkegiatan dengan fatayat ini bahaya ya. Ghadul basar. Jadi tidak boleh memandang ini dengan pandangan syahwat. Kemudian yang selanjutnya adalah watani hifdzul lisani anil ghibati wal kadhibi wan namimati wal yaminil ghamus. Nah, ini yang kedua adalah menjaga lisan. Ini menjaga lisan dari ghibah atau merasani, berkata bohong, adu domba, kemudian sumpah palsu. Karena ada salah satu riwayat ini Kanjeng Nabi Dawud khamsatu asya tuhbitus shaum. Jadi ada 5 hal yang bisa berpuasa, artinya membatalkan pahalanya puasa. Apa saja itu? Yaitu al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadru bisyahwah. Adalah berkata bohong, ya. Kemudian ngerasani, menggunjing. Kemudian yang ketiga ini adu domba, sumpah palsu, dan wan nadru bisyahwah, memandang dengan pandangan syahwat. Seperti itu sahabat sekalian. Sekali lagi sahabat-sahabat Ansor, 3 bulan puasa berkegiatan bersama dengan sahabat fatayat, mungkin buka bersama atau bagi takjil, awas ya, jangan sampai kemudian pandangannya ini an-nadru bisyahwah. Nah, kemudian sahabat sekalian, yang ketiga, jadi kalau yang pertama tadi itu adalah memejamkan mata, ya, menjaga mata kita. Kemudian yang kedua menjaga lisan. Kemudian yang ketiga adalah wasal itu
kaful udhuni anistimai kulli makruhin. Jadi menjaga ini kuping kita, telinga kita dari segala sesuatu yang makruh, apalagi yang haram. Ya, apalagi yang haram. Hal-hal yang makruh ini kita tinggalkan. Kalau ingin kemudian puasa kita ini terkategori shaumul khawas, puasanya orang-orang soleh. Kemudian yang keempat adalah kafu jami'i a'dha'i anil makarih. Ya. Kemudian yang keempat adalah ini menjaga seluruh anggota badan dari hal-hal yang dimakruhkan. Kemudian sahabat sekalian, ini yang kelima adalah Allah yastaghfiru minal halali wa kabir. Tidak terlalu banyak, ya, tidak balas dendam ketika buka. Jadi ya puasa mulai pagi, jadi tidak terkesan kemudian puasa kita ini hanya pindah makan. Tidak seperti itu sahabat sekalian. Nah, jadi ini adalah 5 hal sahabat sekalian yang kemudian insya Allah kalau kita laksanakan, maka alat yang diberikan oleh Allah berupa puasa tadi ini akan benar-benar berfungsi untuk kemudian bisa mengantarkan hamba, mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, bukan puasa orang umum, orang khusus. Yang ketiga adalah puasa khawasil khawas. Jadi puasanya orang-orang yang istimewa. Jadi puasanya para nabi, ya. Seperti apa puasa beliau? Ini kategori shaumul qalbi. Jadi shaumul qalbi. Jadi puasanya hati, artinya menahan hati dari punya atau dari memiliki kerentak himmah yang rendah. Ya. Jadi seperti itu. Fasumul qalbi ini ya. Anil hammi ad-daniyati. Jadi sejuk, ya, dari pemikiran yang keinginan atau pemikiran yang rendah. Wal afkari ad-dunyawiyati, kemudian pemikiran-pemikiran yang sifatnya dunia. Wa kaffahu amma siwallahi bil kulliyat. Kemudian menjaga hati, ya, dari selain Allah secara keseluruhan. Maka orang-orang yang seperti ini ketika sekejap saja terlewat kemudian tidak memikirkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka merasa puasanya batal. Lah puasa ini tentunya ini adalah puasa tingkatan para nabi, para wali. Kalau kita sebagai sahabat Ansor, setidaknya kita ikhtiar supaya ada pada posisi yang kedua, shaum khawas, yaitu puasanya orang-orang soleh. Maka insya Allah sahabat sekalian, kalau kita setidaknya pada derajat puasa yang kedua, maka derajat takwa yang diharapkan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan kita peroleh. Kalau itu sudah kita peroleh, maka apa tanda-tandanya sahabat sekalian? Apa tanda-tanda orang yang kemudian puasanya ini diberikan fungsi Allah Subhanahu wa taala? Maka dia akan ada pada derajat takwa. Seperti apa orang yang bertakwa itu? Ini dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah menuju ampunan, ya. Jadi menuju ampunan Allah, kemudian menuju surga yang luasnya ini seluas sama wal ardh, langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang takwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Itu adalah alladzina yunfikuna, ya. Jadi adalah orang-orang yang ini berinfak fisaroi wa dharroi, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ketika dalam keadaan lapang ini dari sisi harta, mungkin dana
maka dia akan bersedekah melalui harta atau kekayaannya. Wadharra'i, atau dalam keadaan sempit. Dalam keadaan sempit juga tidak akan menghalangi dia dalam berinfak melalui apa? Pikirannya, tenaga. Jadi orang yang bertakwa itu ini indikatornya tadi itu adalah mau berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi adalah orang yang bertakwa itu ini menahan amarahnya, enggak gampang marah. Wal 'afina 'anil nas, dan mudah memaafkan kepada orang lain. Nah, ini evaluasi. Jangan-jangan aku kok gampang tersinggungan. Ini jangan sampai alhamdulillah ini kita kategori orang yang kuasanya oleh Allah Subhanahu wa taala belum diberikan fungsi. Yang kemudian jangan-jangan saya termasuk amin soimin laisa lahu min syai'in illa al-jawab. Alhamdulillah ini tanda-tandanya. Wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian yang selanjutnya apalagi? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Jadi orang yang bertakwa itu adalah yang selanjutnya adalah ketika dia melakukan ini perbuatan mencela, ya, atau mendolimi dirinya sendiri, maka dia langsung zikir kepada Allah. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi dia akan zikir, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dia mohon ampun atas dosa-dosa ini. Oleh karena itu sahabat sekalian, ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan, kita masuki Idul Fitri, maka sesungguhnya 3 hal ini dikembalikan oleh Allah secara otomatis. Apa itu? Sifat dermawan, isarrohi tadi, ya yunfikuna, ya infak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini sudah jamak, sudah kita lihat. Apapun keadaannya, kalau sudah masuk hari raya, masuk lebaran, maka tidak ada satupun di rumah ini yang tidak ada hidangannya. Ini adalah gambaran bahwa orang sudah melaksanakan puasa, maka ini sifat dermawan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Secara otomatis masyarakat saling memaafkan. Sepurane, biar aku sama lu punya sepuro. Ini sahabat sekalian, langsung kita paham. Ini sudah jamak, ini sudah menjadi budaya. Ini luar biasa. Ini adalah efek atar dari ini Ramadan, puasa yang kita laksanakan. Nah, kemudian yang ketiga, Allah juga memberikan sifat kesatria. Artinya mau mengakui kesalahan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru. Ini ketika masuk Idul Fitri, maka ini banyak dari kita kemudian ini mengakui kesalahan. Entah itu kemudian dilanjutkan mohon ampun kepada Allah, ini wallahu a'lam. Tapi yang jelas ketika saat itu banyak orang yang kemudian ini mohon ampun satu sama lain, mohon maaf satu sama lain, syukurane salah luput, syukurane. Nah, ini sahabat sekalian, terima kasih ya sedikit yang disampaikan tadi, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali kita dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar kita dari bulan Ramadan kecuali kita menjadi hamba yang takwa dengan seutuhnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.